Pemirsa, kita masih bersama dengan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfudz MD. Pak Mahfudz, 41 tahun sudah menjadi seorang guru besar. Iya, umur 41 tahun, betul. Bisa ceritakan sedikit, apakah itu karena ketekunan, pasti karena ketekunan, atau kalau saya katakan, kalau dalam bahasa Inggrisnya, do you feel that you have the intelligence? Apa Bapak merasakan bahwa Bapak mempunyai satu intelijensi tertentu? Mungkin itu salah satu faktor saja ya, tapi pada waktu itu di tahun 89 itu memang ada peraturan baru dari pemerintah kita. Dulu saudara Peter ya, kalau mau jadi guru besar itu kan lama sekali. Orang sudah tua gitu, umur 60 baru profesor. Karena memang dulu harus melalui jenjang yang 16 tingkatan itu, mulai dari asisten ahli madya terus sampai ke guru besar itu 16. Itu harus dilewati 4 tahun. Nah, pada tahun 88 itu pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa seorang itu bisa menjadi guru besar, pangkatnya itu tetap merangkak, tetapi jabatan guru besar itu bisa dilompati. Jadi antara pangkat dan jabatan itu beda, tahun 88. Jadi kalau seorang sudah menjadi doktor dan punya... Kalau pangkat itu untuk masalah gaji, Iya, kalau jabatan untuk kedudukan. Jabatan itu untuk fungsional tugas, kewenangan mengajar. Jadi sebetulnya gaji yang masih kecil tapi kedudukan udah dikasih yang tinggi. Iya, tapi ada tunjangan untuk tunjangan jabatan. Ya, tunjangan jabatan itu jauh lebih besar dari gaji biasanya. Kalau gaji itu kan kecil sekali biasanya, tapi tunjangan itu lebih besar. Sama juga orang jadi menteri bilang gajinya sekian juta, tapi tunjangannya kan besar banyak. DPR juga macam-macam gitu. Nah, waktu itu pemerintah mengeluarkan peraturan, jabatan guru besar itu bisa diloncati. Tidak harus ikut tangga yang tersedia itu, asal pertama dia sudah doktor, kedua punya karya tulis yang secara ilmiah dinilai oleh Dewan Akademik di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu dianggap layak sebagai karya akademik dengan total kum minimal 750 kum. Jadi misalnya mengajar sudah sekian banyak, bukunya sekian, dinilai semua dengan 750 kum bisa guru besar. Nah, peraturan itu tahun 88 keluar, dan mungkin untuk bidang hukum saya dan Yusril Iza Mahendra orang yang pertama menjadi guru besar meloncat dalam usia muda. Nah, sesudah saya memang banyak, tapi kalau sejak berlakunya peraturan itu, saya dan Pak Yusril dalam usia 41 itu menjadi guru besar dengan loncatan seperti itu. Nah, itu kalau guru besar. Merasakan sesuatu tentunya pada umur segitu sudah menjadi seorang guru besar. Tapi kalau saya mau bicara mengenai Mahfudz MD, ya, dan saya mau menggali terlalu banyak, saya besok belum selesai. Karena ini sangat menarik. Namun demikian, pernah mengeluarkan buku Pak Mahfudz MD mengenai diri Bapak sendiri? Mengenai diri saya tidak ya. Kalau menulis buku ilmiah itu banyak sudah ada. Biografi dalam arti biografi yang sebenarnya belum. Saya cuma pernah menulis memoir saja, kenangan menjadi menteri bersama Gus Dur, pengalaman setahun 2 tahun aja, tidak lengkap. Perjalanan hidup saya itu, saya merasa belum layak. Saudara Peter, saya berpikir orang nulis biografi itu harus orang yang sudah benar-benar hebat gitu ya, bisa menjadi teladan, bisa menginspirasi masyarakat untuk melakukan sesuatu, sehingga sampai sekarang banyak orang yang mau. Ketua Mahkamah Konstitusi belum hebat? Ya, saya merasa belum hebat dulu, belum apa-apa gitu ya. Banyak yang datang ke saya, bikin proposal mau bikin biografi saya bilang, udahlah, saya malu dulu, masih malu saya membuat hal-hal seperti itu gitu. Namun sebelum kita dalam kedudukan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Pak Mahfudz pernah menjadi Menteri Pertahanan, betul, pernah menjadi Menteri Hukum, Kehakiman dan HAM ya. Tapi yang menarik buat saya mungkin sebagai salah satu
atau yang kedua sesudah Pak Yuwono Sudarsono menjadi Menteri Pertahanan yang orangnya adalah dengan background sipil. Masalah? Ya, saya waktu itu juga kaget. Ya, begini, ketika saya dipanggil oleh Presiden Abdurrahman Wahid itu ya diberitahu suruh jadi Menteri Pertahanan. Presiden Abdurrahman Wahid ya. Ketika itu. Jelas harus kita sebut Presiden Abdurrahman Wahid. Menarik. Ya. Menarik. Ya. Kenapa menarik? Karena saya rasa itu harus dibiasakan untuk menyebut seorang presiden ya, bahwa itu adalah seorang presiden yang satu kedudukan yang luar biasa gitu, yang acap kali dimanapun juga di dunia dilecehkan. Iya, itulah barangkali ya Tuhan itu ngatur tadi seperti keuntungan yang dikatakan oleh paman-paman saya itu, bahwa Anda akan beruntung dan mendapat kedudukan itu ya, seperti itu barangkali ya, yang ketika tiba-tiba saya dipanggil oleh Presiden Abdurrahman Wahid disuruh jadi Menteri Pertahanan. Yang sebelumnya saya kenal dengan Gus Dur tuh kenal jauh saja, ketemu juga saya hanya ketemu. Bentar Pak, saya interupsi. Bapak merasakan itu keberuntungan untuk menjadi Menteri Pertahanan? Keberuntungan dalam arti karena pada waktu itu jabatan itu dianggap sebagai jabatan menteri, dianggap sangat bergengsi dan hanya orang-orang tertentu punya prestasi dan kedekatan tertentu, punya model politik tertentu kan, sehingga tiba-tiba saya tidak ikut-ikutan politik. Boleh saya mengatakan keberuntungan mendapatkan kesempatan untuk ikut mengatur negara. Betul. Mungkin itu keberuntungan itu mungkin yang dimaksudkan. Itu. Betul ya. Bukan keberuntungan karena jadi menteri Iya, ya. bukan. Jadi keberuntungan mendapat kesempatan mengatur negara. Ketika saya ditawari suruh jadi Menteri Pertahanan, saya bilang, Bapak Presiden, keahlian saya itu hukum tata negara. Semula saya kira Menteri Pertanahan ya, menggantikan Hasan Basri Durin dulu. Masih ingat ya ada Menteri Pertahanan. Dia meyakinkan pertahanan, katanya. Saya ini ahli hukum tata negara, tidak ngerti masalah militer, pertahanan. Nggak punya latar. Interupsi lagi. Bapak ahli hukum tata negara. Betul. Ahli hukum tata negara. Baik. Mohon maaf. Ya. Jadi hukum tata negara itu dalam bahasa ilmu sering juga disamakan dengan hukum konstitusi. Saya bilang saya ahli hukum tata negara, nggak ngerti soal militer, pertahanan, saya nggak punya latar belakang pengetahuan tentang itu. Tapi waktu itu Presiden bilang, Pak Mahfud katanya, saya nih jadi Presiden juga nggak pakai latar belakang apa-apa, bisa katanya. Masa aku nggak bisa profesor katanya. Nah, waktu itu saya ditemani Alwi Shihab. Saya mau nawar, jangan. Dan tidak kenal ya dengan Gus Dur, belum terlalu kenal, cuma sekali-sekali aja. Iya, saya kenal Gus Dur tuh 17 tahun sebelumnya. Saya kan dipanggil tahun 2000. Saya kenal Gus Dur itu tahun 83, itu pun dalam seminar-seminar di kampus. Saya sering ngundang beliau. Sejak tahun 84 saya tidak pernah komunikasi, tidak pernah ketemu. Tapi dia ingat manggil saya pada tahun 2000, pada tahun 2000 itu. Lalu dia minta saya menjadi Menteri Pertahanan. Saya waktu itu nawar, Bapak Presiden, saya kan waktu itu saya deputi Menteri Urusan HAM Pak Hasbala M. Saad. Pak Presiden, kenapa saya tidak jadi menteri itu aja, itu urusan saya, masalah hak asasi, konstitusi. Oh enggak, itu mau saya bubarkan, kata Presiden, itu mau saya bubarkan. Biar digabung ke Departemen Kehakiman di situ, Pak Mahfud di pertahanan saja gitu. Nah, saya mau nawar lagi, lalu oleh Alwi Shihab dilarang, suruh diam aja. Artinya apa? Kalau kamu nawar terus nanti malah ini ndak dapat, kira-kira gitu. Akhirnya oke lah saya bilang. Nah itulah ceritanya saya jadi Menteri Pertahanan. Pertanyaan saya sebagai seorang sipil menjadi Menteri Pertahanan, saya mau bilang Menteri Pertanahan terus, tapi mempertahankan tanah, tapi tanah air. Rasanya mengurus tentara atau angkatan atau TNI pada saat diangkat itu tidak berpikir, wah ini kan baru reformasi 2 tahun, ini nggak merasakan, walah kok jadi urusan TNI, bisa nggak saya? Betul, itu ada pertanyaan itu? Ada pertanyaan itu kepada saya, ada dari masyarakat juga banyak. Seperti saudara Peter bisa lihat ketika itu media massa itu serangan terhadap Presiden Abdurrahman Wahid itu gencar karena mengangkat saya yang tidak punya latar belakang dan Pak Priyadi Menteri Keuangan waktu itu kan, yang tiba-tiba diangkat
diragukan oleh masyarakat. Saya pun ragu, apakah saya ini bisa. Menyangkut substansi, saya langsung belajar. Substansi urusan itu kan soal kebijakan aja kan. Jadi saya undang Salim Said, undang Pak Hasnan Habib, saya belajar apa sih masalah ini. 2 minggu saya ngundang-undang diskusi, saya sudah tahu masalah. Nah tetapi yang bagi saya menyenangkan dan agak surprise bagi saya yang orang desa dulunya dan di Madura lagi menganggap tentara Pamekasan menganggap tentara itu sebagai apa namanya kelompok yang menakutkan gitu. Ternyata ngatur mereka ini lebih mudah, apa-apa saya bilang A gitu, sebentar selesai dilaksanakan. Cepat sekali mereka disuruh. Saya ada satu menarik yang saya lihat dari Pak Mahfud. Kita harus jeda sebentar, tapi memilih kata-kata itu apa yang diucapkan itu selalu dipikirkan, nggak sembarangan, nggak ceplas-ceplos, kelompok yang menakutkan. Bukan kan? Kalau saya tadi udah kelompok yang suka nakut-nakutin orang kan, atau yang ditakuti orang, atau kelompok yang suka menindas itu kan ada. Tapi ini karena ada kesan itu dulu zaman Orde Baru kan tentara itu paling ditakuti kan. Pak Mahfud selalu memilih kata dalam mengatakan anything atau orang yang ceplas-ceplos? Saya tadi ceplas-ceplos saja. Nanti suatu saat bisa berganti lagi istilahnya. Kita jeda. Pemirsa, saya rasa satu perbincangan yang cukup menarik. Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfudz MD. Mungkin dari satu sisi yang lain yang kita lihat dari Pak Mahfudz MD. Anda masih bersama dengan saya, Peter Gonta, di program Impact di saluran Berita 1. Kita akan kembali bersama Anda setelah pesan-pesan berikut ini.